Iya. Itu Hmm. temennya Pak Yul itu, Pak Siapa? Yulianto, Siapa? Selamat bersih, Purbaya, Siapa? Purbaya, Purbaya itu Oh, oh ya, kenapa? Selamat bersih angkatan lebih muda. Oh, oh ya. Mm-mm. Oh, selamat Lima bersih. Elektro tahun ya. malah lebih. Hmm. Hmm, ya. Selamat bersih sih pinter-pinter ya. Mm-mm. Saya sampean pinter. Minteri aku. Orang pinteran minteri. Kita, kita, kita mulai ya. Siapa yang membuka nih? Monggo siapa yang membuka? Kat, kau yang buka, Kak. Ya wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, betul. Eh, sebentar, sebentar. Suaranya masuk ya? Masuk. Betul. Oke. Kali ini kita mengulang lagi pengajian di bawah asuhan Ustadz Julian Roses. Kemudian sudah dibagikan juga bahannya yaitu riak kecil ya, riak tersembunyi ya yang Iya, banyak sekali kita iya aja ya. melakukan tanpa sadar. Itu yang bahaya dan meskipun tanpa sadar ya tetap ada punishment itu dari Allah. Nah, mudah-mudahan Yul bisa menerangkan ya paling sedikit bagaimana mengerem ya, mengerem atau menghindari gejala-gejala ya, riak riak Hmm. kecil, riak kecil ya. Karena kalau riak besar pasti kita sengaja itu, pasti sengaja dan ini. Tapi kalau yang riak kecil nih yang tanpa disadari ya, ini sangat penting buat kita karena tetap aja kita akan dipunish ya di sama Allah. Saya kira waktu saya berikan ke Ustadz Jul untuk memulainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. ya. Jadi mulai hari ini kita mulai penyakit yang pertama ya. Penyakit bentar, tak share dulu. Tapi sebelumnya ini ke Saukat nih. Kat, ini jualan kamu gimana nih? Orang semakin sedikit ini yang nonton. Di share dong. Iya, Ya, kemarin udah mulai ada itu. ya, ya. Harus ada Yuk, biasanya lihat tuh ini ya. 40 ya kan? Ah, z- 60. Ini cuma 4 nih. ah. Gimana marketing kamu? Oh, belum. Yang kali ini karena ada ini ya, acara perkawinan macam-macam tuh kemarin. Oh Jadi ya, ya, udah. panitia baru hari ini selesai Iya, iya, iya. panitia Oke. perkawinan. Oke. Iya. Oke, selalu kita mulai dengan baca Quran ya. eh 2 ayat aja lah. Nih, sama waktu jauh. Siapa mau baca? Bapak, saya baca dulu ya. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Udah, siapa yang mau membaca? Pak Asin, monggo. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Good, good. Jadi ini 4 ya. Haula ini juga asma ini 4 semua. Yang di depan Hamzah ini 4 semua. Satu lagi ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
Innaka antal alimul hakim. Ayo, Juha, Juha, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ديمو Iki. أنزل Qalu. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Oke, jadi ini karena ta, أنت angta. Good. Anta. Ya, good, good. apa bedanya dengan anta antum itu kan an Iya, pokoknya atau antum begini. Nun kalau ketemu selain huruf khalqin itu harus disengaukannya. Anta, anta. Tapi kalau ketemu ha, 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 kaf itu jelas. oh Ya, iya. kayak a, ya, banyak sih. Ya, nanti lah kalau ketemu lah. Jadi anta, ya, ya saya juga ini kung, kuntum bukan kuntum, kuntum gitu ya. kung Kuntum ya. Nanti kalau ketemu hal-halkin huruf-huruf. Itu kalau baca Quran, kalau percakapan sehari-hari gimana? Oh kalau Dibaca nggak tajwidnya? enggak kalau apalagi bahasa eh, Arabic modern ya itu enggak ada kayak gitu. Dia enggak ada panjang pendek juga. Oh, Kita jadi pas baca Quran aja. ya baca Quran. Ini kenapa? Karena Rasulullah SAW itu bacanya kayak gitu. Hmm. Kuntum, kuntum. Kalau di depan kaf itu penuh kayak di kaf sama kaf itu malah penuh. Angkalib, angkalib. angko Ya, angkolu ya. Oke, jadi wa'allama Adam al-asma. Jadi Allah tuh mengajarin Adam tuh asma itu bukan nama itu di buku saya itu saya bilang yang namanya FLB. FLB itu Faculty of Language in a broad sense. Jadi language itu ada macam-macam. Kalau binatang yang lain segala macam itu dia itu apa namanya bahasa yang tidak bisa namanya recursion. Recursion itu kayak kita itu bisa berpikir di dalam berpikir gitu. Jadi itu yang membuat kita bisa mempelajari filosofi, sains, art segala macam. Itu karena kita diberi apa namanya kelebihan dan itu ada di kalau otak kita itu ada namanya apa namanya eh, beberapa gen yang motivate gitu ya. Yang untuk bahasa itu ini Fox P itu segala macam itu disempurnakan Allah. Disempurnakan Allah. Jadi eh, bisa bisa mempunyai apa kelebihan kayak kita ini sekarang. Begitu ya. Jadi artinya eh, dan itu hanya diberi ke Adam, malaikat, jin, semuanya nggak ada. Jadi kita itu lebih apa, lebih pintar dari yang lain. Makanya semua disuruh nyembah kan. Ya, kan? Jadi kita lebih pintar dari malaikat dari semuanya. Ya, makanya karena apa? Karena di ayat yang di atasnya itu kan kita disiapkan untuk menjadi khalifah, pemimpin. Maksudnya yang manage bumi ini. Malaikat nggak bisa loh. Malaikat nggak bisa manage bumi ini. Hanya manusia. Ya toh? Artinya apa? Ini kan berhubungan dengan belajar ilmu. Allama. Belajar. Ya toh? Jadi eh, sebenarnya tujuan dari penciptaan kita manusia ini yang salah satunya kita itu supaya kita belajar. Ya. Jadi Allah tuh sangat senang kalau kita belajar. Kedudukannya istimewa. Kalau kita punya ilmu itu diangkat derajatnya, gitu. Ya.
disebut kullaha, semuanya. Jadi kita bayangin waktu eh, Adam itu pinter banget karena semua ilmu diberi Allah gitu aja, kayak di download gitu aja. Kullama. Kemudian tsumma aradahum 'alal malaik. Kemudian di malaikat di tes gitu, pengetahuan Adam nggak bisa, mereka nggak tahu apa-apa. Jadi hebat sekali waktu Adam itu. Wa qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jadi coba kalau kamu tahu, kamu coba itu apa yang diomongin si Adam kamu ini nggak tahu mereka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku nggak tahu apa. Apa yang Adam tahu, aku nggak tahu apa. Innaka antal alimul hakim. Ya, jadi kita itu makhluk yang sangat istimewa. Ya, makanya jangan dipakai otak ini untuk main game komputer berhari. Ini ya, ya dari pertumbuhan otak kita ini luar biasa. Jadi mulai sekitar 70 tahun, 70.000 tahun yang lalu, itu arkeologi baru baru melihat perubahan itu. Jadi kalau dari buku saya, analisa saya itu, Adam itu kira-kira waktu dia diambil genomnya, ya, genomnya dari Homo sapiens 254.000 tahun yang lalu, namanya Y kromosom, ya. Terus di genetic engineering gitu, ya, diturunkan lagi sekitar 100.000 tahun yang lalu. Kemudian beranak-anak. Adam itu kan anaknya berapa? 25, kembar semua kan. Umurnya 1.000, sampai ke Nabi Nuh itu umurnya 1.000 lebih, ya. Jadi berkembang 70.000 tahun yang lalu itu menjadi masyarakat besar yang kelihatan sekali simboliknya, kognitifnya atau kemampuan dari, kalau kita lihat dari arkeologi itu kayak eksponensial gitu. Dari bodoh biasa gitu, ya. Kemudian tiba-tiba pinter gitu. Itu satu tanda juga bahwa ada genetic engineering, ada perubahan di otak yang membuat orang tuh pinter. Jadi memang disebut sebelumnya itu manusia purba, Homo sapiens yang lama itu dia nggak otaknya nggak dibenerin sama Allah. Tapi Adam khusus dibenerin di genetik ini lebih, jadi lebih bisa bisa tadi mempunyai kemampuan untuk thinking within thinking. Jadi berpikir dalam berpikir, artinya bisa mengandai-andai, bisa asumsi segala macam itu, ya. Jadi kelihatan sekali kalau dari grafik itu langsung naik gitu. Ya gitu. Makanya eh, tapi selalu di Islam itu kalau diberi sesuatu itu ada tanggung jawabnya. Ngerti ya? Kayak anak kecil itu kan nggak selalu masuk surga, ya, dia nggak ada hisab karena dia nggak diberi tanggung jawab. Tapi begitu akil balik kayak kita ini diberi kebebasan, tapi juga diberi pahala kalau ini, tapi juga kalau nggak ngerjain ada konsekuensinya. Itu hebatnya sistem agama Islam itu, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, masa anak ITB kok anteng gini? Ayo ngengkel. Hmm. Hmm. Ya, jadi ngengkel dong. Masa saya ngomong aja. Ya, jadi gitu. Kita itu makhluk Ngeyel. ngeyel, ngeyel, ngeyel. Jadi kita itu makhluk yang paling tinggi. Bayangin, masuk di akhirat nanti kita itu di top, di yang paling, semua hormat ke kita. Malaikat semuanya hormat. Bahkan di sini nanti pelanjutnya malaikat suruh sujud sama kita. Iya dah, malaikat suruh sujud. Artinya kita tuh derajatnya tinggi banget. Tapi kemudian bisa asfala safilin, bisa jatuh kalau nggak ngikutin aturan Allah. Jadi ya, jadi Itu yang Nabi Adam dengan 1.000 anak itu gimana itu bukan Yuri? bukan 25. 1.000. Yang saya Nah, tahu itu Habil 25 Habil kok, Kobil 1.000. ya. 1.000 tahun umurnya, tapi anaknya 25 kembar semua. Tahu kan nambah-nambahin aja. Jadi Habil Qabil itu kan jadi gini. Jadi mereka itu
karena Nabi Adam itu juga udah tahu ginekologi. Jadi kan mereka kembar laki perempuan, kembar laki perempuan. Jadi selalu dinikahkan saling silang gitu loh. Jadi bukan bukan kembarannya nikah sendiri enggak, tapi di kembaran saudaranya gitu. Lah kebetulan Habil ya, kok yang jahat tuh ya, Habil ya. Habil itu kembarannya kurang kurang cantik atau gimana, dia iri kan. Terus si ini dibunuh, si siapa, Kabil ya. Mobil, Hmm. mobil. Hmm. Dan itu diajarin di situ kan untuk ngubur ya. Ternyata ngubur itu suatu suatu kognitif, suatu kemampuan yang nggak gampang. Jadi kalau kita lihat dari fosil-fosil arkeologi ratusan ribu itu, mereka nggak tahu kalau mati itu nggak kalau ngubur. Jadi setelah Adam itu baru ada 70 akad itu baru ada seremoni ngubur segala macam. Jadi Quran itu luar biasa itu. Saya pakai ini Quran. Jadi tradisi ngubur itu nggak semua ini, nggak semua dikasih. Jadi kayak manusia huruf ya ini juga burung itu diberi ilmu untuk ngubur kan, nanti dikumpulkan di situ. Ya begitu. Yul katanya manusia yang tidak sholat itu lebih buruk daripada iblis, betul nggak itu? Ya, jadi gini, manusia itu range-nya dari atas ke bawah kan. Jadi dia bisa paling atas dan bisa asfala safilin, bisa paling bawah. Range-nya begitu. Kalau disebutkan kan di Quran orang yang munafik itu di dasarnya jahanam kan. Iya toh? Ya. Pernah pernah lihat kan? Jadi nah, itu risikonya karena kita punya free will. Diberi Allah free will. Artinya kita diberi semuanya ini, kita suruh decide. Dan karena kita diberi ilmu, pinter, ya, jadi Allah mengharapkan decision-nya yang bagus dong. Tapi kalau ngawur kayak Israel itu ya, yang bikin anak mati kelaparan segala macam, itu kan udah mati hatinya. Kayak gitu tuh kan lebih jelek dari iblis, nggak kayak gitu loh. Coba lihat, iblis kesalahannya cuman dia karena dia jealous, jealous ke Adam. Dia udah tahu itu buah apa itu namanya, itu jangan dimakan, dia bohong. Wahudi, Wahudi. Nah, tapi iblis di situ nggak bunuh, nggak ini loh. Iblis itu cuman ya kan dia suka ngengkel, suka nganu, walaupun itu tetap masuk neraka ya kan. Dia suka pokoknya disuruh Allah sujud nggak mau, aku lebih baik daripada kayak gitu. Tapi dia nggak kayak Netanyahu atau Israel yang bunuhin, yang nggak ada nggak ada rahmah sama sekali. Itu jauh di bawah iblis nanti di akhiratnya. Sadis. Nanti nggak? Iblis nggak sadis loh. Kecuali bertobat ya. Iya. Ya, ya masalah iblis tuh nggak disebutkan nggak tobat, tapi dia tuh ya karena dia suka bangkang ke Allah, itu yang Allah nggak suka kan, disebutkan suka membangkang, ya, Dasarnya sombong. sombong, dasarnya sombong. Sombong. Nah, tapi manusia bisa lebih sadis dari iblis. Makanya disebutkan kan di munafik atau orang jahat tuh di bawah. Jadi kalau ini neraka ya, neraka semua kan 7 ya. Surga itu pintunya juga 7, maksudnya levelnya 7. Jahanam juga 7 levelnya. Dia yang jahat-jahat itu di bawah. Iblis mungkin di tengah, nggak tahu. Tapi tetap di neraka kan karena dia sombong. Dan manusia lebih sadis lagi, lebih sombong lagi yang Lebih sombong daripada iblis. absolutely. Sebenarnya Iya. ya, kalau kita ketemu jin itu lebih aman daripada ketemu manusia gitu. Kalau sendiri di manusia itu lebih berbahaya. Jadi pertanyaannya Mas Tony itu, kalau iblis itu membangkang karena tidak mau sujud kepada Adam kan ya, Mhm. sedangkan orang yang tidak sholat itu kan membangkang tidak mau sujud Pada Allah. kepada Tuhannya Adam.
Iya. Ya, Nah, coba direnungkan gitu. Artinya iblis itu tidak membangkang pada Allah karena tidak mau sujud pada Adam. Manusia yang dibikin oleh mhm. Allah begitu. Sedangkan manusia tidak mau sholat, artinya tidak mau sujud kepada Tuhannya Adam. Mhm. Harusnya secara punishment harusnya Allah Severe akan gitu. memberikan laknat ataupun memberikan hukuman lebih besar kepada manusia dibandingkan dengan iblis. Kan begitu. Harusnya kan begitu, tetapi karena Ya. sifat Rahman and Rahim itu tadi. Dan Jadi Allah masih selalu menunggu. Ayo mhm. bertobatlah kepadaku, nanti tak ampuni. Ya, begitu. Itu Ya, mungkin esensi yang tadi ditanyakan Mas ya, Tony itu. ya. Begitu. Tapi juga dari niatnya kan, dari akarnya kan, si iblis kan bilang, aku ini khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Ya kan? Dia dari tanah, aku dari ini segala macam. Karena sebenarnya dia tahu kalau dia tuh kalah pinter kan sama si Adam. Tapi dia balik ke asal usulnya. Aku dari api, dia dari tanah. Nggak mau sujud, ya kan? Tapi intinya benar kan, waktu waktu Allah kenapa kamu tak suruh ya, tak maru, tak suruh ini kamu nggak mau bangkang gitu kan. Jadi benar juga kalau soal sholat itu nggak mau tuh kebanyakan malas, ya dah kusala kalau disebut di Quran. Kebanyakan malas. Bukan bukan aku nggak mau sujud padamu nggak, tapi malas yang kedua nggak iman, jadi nggak beriman bahwa ada Allah yang ngawasin gitu. Makanya nanti di RIA tadi, Hmm. itu di RIA tadi nanti obatnya itu adalah kita seperti diawasin Allah. Itu nanti kita ke berapa sih ya? Sebentar lagi kita ya seperti itu. Kalau iblis itu lebih parah lagi karena dia nggak mau menurut perintah Allah karena kesombongannya itu. Ya, kalau kita perhatiin teman kita yang nggak sholat itu bukan karena sombong, karena pertama dia nggak beriman, nggak ngeh gitu loh. Makanya pu- perlunya dakwah itu di sini. Mungkin teman kita, mungkin si Saukat tahu kan yang soal teman kita yang nggak sholat itu mungkin perlu didakwahin. Mungkin dia nggak ngeh bahayanya nggak sholat, bahayanya kayak ini. Kalau kalau saya simplify, kalau ke keluarga saya ya, ke anak cucu itu seperti itu, yang kita itu di dunia itu ngecat baterai gitu lah ya. Lah, kenapa diberi sholat, zakat, puasa itu supaya at least kalau kamu ngerjain ini, kamu akan cukup itu apa baterai kamu nanti di akhirat. Tapi kalau enggak, dia rugi sendiri. Dia rugi sendiri nanti dia kan banyak sekali di surat surat Mukminun kayaknya. Mereka bilang, ah, mbok-mbok dulu saya orang Islam, jadi orang Islam gitu. Gitu. Karena apa? Islam itu didesain Allah. Kalau kita ngikutin dasar-dasarnya aja, rukun Islam, rukun iman, itu udah cukup. Karena ngechartnya amalan sholat kita itu dari sholat, dari puasa, zakat segala macam itu udah cukup. Gitu, kayak digambarkan aja kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya 7 kali isi bumi. Bayangin ya, 7 kali isi bumi. Kita ada ngasih ngasih apa sedekah paling apa 0,5 juta, 1 juta gitu. Ya ta? Jadi Allah tuh sangat belopoh ya, sangat sangat ini sekali ke kita kalau kita sholat itu. Sebenarnya ya kita tuh udah, tapi perlu iman ya. Kita udah diberi jalan yang untuk supaya generate amal kita tuh cukup di akhirat ya. Ya kalau nggak ngerjain ya nanti rugi sendiri. Dan itu disebutkan. Mereka pengen balik, pengen sholat, pengen ini. Fa'asodaka wa aku minas solihin tuh ya apa ayat 11 dari Al-Munafik itu kayak gitu kan. Waktu dia mau dicabut apa namanya? Waktu dia mau mati itu dia melihat dia dia pengen fa'asodaku apa kembalikan aku irji.
kembalikan aku ke dunia, aku akan sholat sedekah. Karena dia tahu bahwa sholat segala macam itu luar biasa. Ya, jadi kalau di Quran disebutkan kamu nanti dirajam, apa disiksa di neraka itu bukan Allah sadis. Itu kayak dokter ngasih tahu kamu kalau terlalu banyak gula, nanti kena diabetes, kamu bisa buta, bisa ini. Ya, itu bukan dokternya sadis loh. Nanti nggak? Ya, toh? Kalau diabetes kamu bisa kena buta, jantung kamu rusak ini. Bukan ini Allah bahasanya kayak gitu, bahasa kayak dokter. Kalau kamu nggak sholat kamu masuk neraka nanti begini-begini. Kulitnya kebakar. Kalau apa namanya udah diganti kulit yang baru supaya ngerasain. Itu bukan Allah sadis. Memang kayak gitu keadaannya. Jadi kalau kamu ngawur makannya, kamu bisa jadi buta, lumpuh segala macam. Bukan, ya toh? Jadi seperti itu. Sebenarnya itu karena rahmah Allah ngasih tahu. Tapi kita itu kadang-kadang bodoh ya, nggak ngerti apa maksud Allah gitu. Begitu. Ada lagi? Kalau nggak kita masuk ke Ria. Oke, kita masuk ke Ria ya. Tadi mana? Oh ya, pertanyaan si Sokat ya. Soal syafaat ya kan? Ya, syafaat. Ya, syafaat itu kalau di Quran itu harus ada izin Allah. Ya, di sini nih. Di surat apa itu? Eh, apa surat apa itu? Surat Nur apa? Allah tidak mengantuk itulah apa? Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la Ini naum. ini Al-Baqarah ini Al-Baqarah masih Al-Baqarah 255. ini. Ya. Lah itu surat apa sih itu? Yang Ayat sudah kursi. diapalin tuh? Hah? Ayat Ayat kursi. kursi, Ayat kursi ya. surat Al-Baqarah, ayat Ya, kursi. ayat kursi ya. Ya itu di situ kan apa namanya disebut tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi syafaat itu selalu dengan izin Allah. Itu pertanyaan kamu kan? Ya. La ta'khudhu Ayat sinatun wa Ya, la ya. naum. Ya, toh? Man dzalladzi yafsha'u indahu illa bi'idnih. Al-Baqarah 255. 255 ya. Ya, 255 apa 256? 255. Ya, itu mai ya toh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ya toh. Di sini juga ada di syafaat itu harus izin Allah. Walaupun Rasulullah yang meminta begitu. Oke, sekarang itu kalau saya kirim itu dibaca nggak? Kalau nggak saya kirim lagi. Baca dong, baca dong. Itu ngancem ini. Kalau nggak kirim lagi. Baca, Oke, baca. baca oke ya tak kirim dong. Jadi RIA itu Dikirimnya dalam bentuk PDF aja. Ini dia. Jadi bisa Dia digede-gedein kecil. kalau dia bacanya. oh gitu ya oke. Ngenyang nih. Orang bayar ngenyang. Ya wes. Nanti tak kasih PDF. Itu ya yang udah tak kasih PDF itu udah di print, Yon. Mana ya Yon? Udah. Yang 25 itu ya? Ya udah dihafalin ya. Ya. Iya, ada 1 Ria lah. Tapi ujian loh. Hmm? Minggu depan Nanti tak kasih. ujian. Paling tidak hafal nomor 1 lah Ria. Ya. Jadi Nah. Imam Maulud tuh pertama nyebut ini dia bilang karena halus, sangat halus dan menjadi akar bagi penyakit lain ya. Jadi coba dari ya itu dari ru'ya. Nah, ru'ya gitu. Memperlihatkan atau jadi suka pamer gitu loh. Istilahnya adalah melakukan ibadah atau amal soleh dengan tujuan ingin dilihat, ingin dipuji atau dipandang baik. Wah, ya. Ya, bukan karena ikhlas gitu. Jadi eh, begitu. Jadi menjalankan apa agama itu supaya wah dianggap. Jadi kayak ceritanya Umar ya, ada orang yang munduk-munduk gini ya, yang di 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 Umar tuh kan orangnya ini ceplas-ceplos gitu ya. Diingin, kamu sini. You know. Eh, takwa itu bukan kayak gitu, kayak apa sok-sok soleh gitu loh. Sok soleh nggak boleh si apa namanya
Si Umar ngerti itu dia cuman sok soleh aja, biasa aja ya gitu. Umar itu paling jadi dia makanya dia dibunuh juga kan matinya. Dia paling keras. Oke, jadi Imam Maulid itu menempatkan ria sebagai penyakit hati yang pertama karena sifatnya sangat halus dan menjadi akar bagi penyakit lain. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu? Ya Rasul, itu ria. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kok dianggap syirik? Syirik itu syarika, mencampur, bukan murni, bukan halas, ikhlas. Apa ada yang tahu? Come on, ITB, ayo. Itu apa? Tuhan tidak ingin ada yang menyaingin dia. Enggak syirik, oke. Syirik gini, Allah tuh kan pengennya Cemburu. tauhid ya. Ya, tauhid itu artinya bahwa kita itu semua ke Allah, ya dah, murni ke Allah, tauhid ke Allah. Kalau syirik itu berarti mencampurkan. Jadi kayak niatnya itu loh, niatnya itu ke orang lain, ke manusia selain Allah, itu syirik, mencampur. Walaupun dalam yang kecil, kadar yang kecil, ria. Ya, ya contohnya orang ngasih duit itu kalau kalau sendirian kasih sedikit cuman 10 perak gitu. Tapi begitu ada orang wah 1000 apa 1 juta gitu di depan orang. Itu udah syirik. Ngerti nggak? Jadi ada beberapa ada 3 golongan yang syirik itu ya. Syirik terang-terangan. Seseorang salat dengan sengaja memperindah bacaannya agar dipuji, ya toh. Kalau dia jadi imam, wah bagus. Tapi kalau sendiri ngaco, gitu ya. Terus yang halus, hati merasa senang jika amalnya diketahui orang, walau semula niatnya ikhlas. Contohnya seorang bersedekah diam-diam, lalu ketika orang lain tahu dia merasa puas karena mendapat pujian. Ya, seperti eh, Umar pernah bikin kesalahan ini tahu nggak? Udah tak ceritain ya. Waktu dia apa khotbah itu kan sampai Bertanya pada Abu Bakar. ya betul. Jadi dia tuh orang saking ada yang nangis dia. Terus dia turun dia saking senengnya kan wah mana. Tanya ke Abu Bakar, apakah ada kekurangan dari apa pidatoku dari ceramahku? Dia bilang ada. Kaget dia Umar. Apa pertanyaanmu itu yang yang bikin khotbahmu rusak? Kenapa? Karena dengan bertanya berarti dia apa? Pengen Dipuji. pendapat, ya toh? Kalau dia Recognition ya, ya recognition. recognition ya. Recognition, hati-hati loh, hati-hati ini kita lagi belajar melawan penyakit hati. Tolong lebih serius ya. Jadi benar-benar diresapi. Ini penyakit yang kita omongkan ini penyakit. Jadi katakan lagi sekolah dokter nih. Kita lagi sekolah dokter, kita lagi mempelajari penyakit tubuh ini. Ini hati lebih benar lagi. Ini diresapi benar. Jadi recognition itu janganlah kita ngerjain tuh kayak kayak saya ya. Saya itu kan sholat tiap malam Saukat juga bilang olahragamu apa? Saya bilang tahajud. Teman saya kasih tahu saya tiap malam 1,5 jam. Niat kalau saya ngomong begitu niat saya cuma untuk dipuji, habis. Tapi Untuk mengajak orang lain. ya apa yang saya ikutin begini. Saya tahu kayak Imam Ghazali, Imam Syafi'i segala macam ya. Ibnu Sina. Mereka itu ahli sholat. Setiap malam itu Rasulullah SAW itu tiap tiap bulan itu khatam 2 kali. Berarti artinya apa? Sehari dua juz. Ya, saya bayangkan Rasulullah itu minimum 1 juz semalam. Dan kalau Rasulullah itu kan wajib ya. Semua Rasul itu wajib. Semua Rasul itu wajib tahajud. Saya ceritain begitu, kalau niat saya itu pamer, habis sudah. Tapi saya ceritain itu supaya ngajak. Karena apa? Saya sendiri tahu itu dari Imam Ghazali ngerjain itu kan karena dia juga cerita kan. Ngerti nggak? Imam Ghazali Ibnu Sina. Dia kan cerita, aku sholat ini. Kalau enggak kan kita enggak dengar.
dia tahajud gitu. Saya tahajud itu 10 tahun yang lalu tuh dari guru saya yang Hamzah Yusuf itu. Dia cerita ini saya benar-benar, dan kedua di Quran kan di Allah ngiming-ngiming kan maqam mahmuda ya toh. Makanya karena saya ngerjain itu, saya cerita ke anak, ke istri, ke family, ke teman itu supaya mereka ngerjain gitu. Tapi kalau niat saya, wah, wah Yulianto hebat nih, ya, ya, habis saya. Ngerti nggak? Tapi saya nggak. Apa sih yang kita harapkan dari ya toh? Ya, Sokat tahu saya tahajud, tapi malah saya dikasih masalah, ya toh? Nggak ding. Oke, ria dalam niat bercampur. Amal dikerjakan dengan niat kepada Allah, tapi juga berharap penghargaan manusia. Lihat ya. Jadi recognition itu hati-hati. Recognition yang lumrah kayak kita kerja itu lain lagi ya. Jadi kita lihat di dalam beragama ini kita harus pakai apa ya? Ya pakai otak gitu. Ngerti nggak? Jadi penghargaan yang kayak apa yang nggak boleh itu kita pakai pakai inilah, pakai hati kita yang kita ini. Ya, jadi kalau Imam Ghazali bilang eh, ri, ria itu sirik niat, sirik niat. Oke, contoh sehari-hari ini saya titik-titik ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu ini ngasih lebih banyak ini. Memperindah suara ketika membaca hanya Al-Quran hanya ketika ada orang lain. Ya, toh. Harusnya kan baca itu karena Allah ya. Memamerkan sedekah di media sosial, aktif di masjid atau komunitas karena ingin dianggap tokoh. Ya, toh. Mengajar atau memberi ceramah karena ingin disebut ustadz besar dan duit banyak gitu ya. Berpakaian Islami, jenggot, berpakaian Islami supaya disebut alim gitu. Ya, jangan itu. Tambahin coba Pak Tony apa? Contoh yang sehari-hari. Semua kasih satu. Ini maksudnya supaya ngerti ya, ngerti Ria coba satu-satu semua ngasih satu dah. Apa ada contoh sembarangan siapa yang ada sekarang? Bu Oh, Lurah? saya mau tanya mengenai ria itu. Jadi ada nggak penyebab? Jadi kita orang yang menyebabkan kita ria itu dosanya lebih tinggi dari kita apa tidak gitu? Misalkan gini, ada orang memamerkan, oh saya punya mobil 5 gitu kan. Dalam hati kita bilang, ah baru 5 aja udah sombong lo. Gue yang 10 diam-diam aja. Nah itu yang banyak dosanya tuh yang mamerin apa yang menjawab maksudnya gini. Ya bapak mah, wah si ini punya mobil 5. Terus dia pidato, terus kita bilang, alah baru punya 5 mobil aja udah sombong. Gue yang punya 10 mobil diam-diam aja nih. Nah itu Ya buat kita dalam ya hati buat itu mengatakan itu tuh riak bukan? ya Enggak, lihat juga mesti coba dua. coba saya kan dibahas ya. Ada misalkan Lustari ngomong, "Wah, aku punya rumah 5. Saya, aku punya rumah 10." Saya bilang, kalau masih di dalam hati enggak dong. Dan pamernya apa? Enggak. Kalau saya bilang enggak. Kalau di sini pamer, jadi coba deh, contohnya apa Mustari? Coba sekitar situ coba kasih contoh. Apa Ya, itu? ya misalkan ada orang kita lihat di TV lah, si A punya mobil 5 Ah, dipamerin kan. Terus dalam hati kita ini baru dalam hati nih, saya punya mobil sebenarnya 10 lebih tinggi dari dia, cuma nggak pamer gitu loh. Nah jadi oke, baru punya rianya di mana coba? Saya pengen tahu. ah, Coba. riaknya di kita kan riaknya di dalam hati kita. Jadi artinya kita nggak terekspos. Misalkan kita terekspos, Nggak itu yang apa-apa, kita Pak. riak ya. Enggak, Pak. Dan Kalau pertama kita pernah anukan kalau terlintas dalam hati itu enggak dihitung Allah. Oh nggak itu. Tapi Ya. kalau kita mengungkapkannya Saya, itu baru dia saya, disebut tam, riak. tapi saya saya, saya saya tambahin ya, saya tambahin. Iya. Uh, Kejadian sehari-hari itu sebaiknya kita itu menghentikan kemungkinan orang memuji kita. Karena dengan memuji, kita itu terrecognize gitu ya, terrecognize. Wah, nanti ada pujian itu membuat kita bangga, nikmat, senang, ya kan? Sebaiknya kalau menurut saya agar riak kecil ini tidak terjadi, kasih announcement, maaf jangan tepuk tangan bila saya bicara,
jangan memuji saya. Jika saya kira itu hal yang mudah ya dilakukan, sehingga tidak ada yang namanya menyulut menyulut kebanggaan diri. Hmm. Saya kira itu ya. Saya kadang-kadang kalau ada orang ya misalnya lagi nyanyi nih, nyanyi. Sorry, nyanyi suara saya bagus kalau nyanyi. Itu ada orang, waduh ini janganlah, jangan dipuji-puji. Saya ini kan cuma menyenangkan hati saya sendiri lah. Hal-hal begitu itu supaya kita menghentikan rasa di dalam diri kita dengan kebanggaan. Oke. Kalau kita bangga dengan apa yang kita kemukakan, itu artinya kan udah riak kecil. Ya itu preventif itu Sokat baru Preventif tahu ya. langkah preventif ya. Tapi bukan ria sendiri. Ya. Ria di sini kan jadi pokoknya nggak karena Allah gitu loh. Intinya tuh nggak karena Allah. Ya bukan lillah gitu. Jadi banyak akan kita lihat orang sekarang apalagi orang politician itu kan dia berbuat ini supaya dipilih lagi. Itu udah ria itu dan itu syirik gitu ya. Karena tujuannya udah dunia. Ya, oke. Coba sekarang Kalau siapa lagi? kalau Tony, saya Tony, pendapatnya, ya Ya, apa? saya ya. Contohnya apa ya? Nah, kalau saya, semua kegiatan itu tidak akan riak. Apakah dia misalnya saya ngaji saya bagus, tapi tergantung pada niatnya. Kalau dia niatnya ngaji bagus, supaya baik, supaya orang mencontoh dia, itu bukan riak. Tapi Betul. intinya niatnya, apa niatnya dia ada yang hanya tahu oleh dia itu. Hmm, Kalau misalnya tadi apa contoh-contoh yang dikasihkan ini ya semuanya itu tidak harus dikatakan ria gitu. ya makanya Menyembah manusia bukan tadi apa tadi yang dicontohnya. Jadi sebetulnya kembali ke kitanya gitu ya. ya. Misalnya saya pakai mobil bagus gitu ya. Hmm, Kalau mobil bagus, apakah saya ria? Ya saya memang punya duit untuk beli mobil yang bagus gitu ya. Tapi hmm, itu juga bisa kalau mudah-mudahan orang lain beli mobil yang bagus, punya duit hmm, yang bagus. Nah, itu kan apa ria itu? Nah, hmm, bukan ria itu menurut saya. Ya itu karena kalau niatnya agar orang bisa berusaha lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, itu bukan hmm, ria menurut saya gitu ya, menurut saya ya. Jadi hmm. kembali kepada niatnya sendiri. Oh, ilmunya Tony ini kayak Imam Ghazali nih. Ini yang disebut Imam ciri-cirinya. Imam Tony loh. Senang berarti saya ria itu. Iya, iya. Tony Ghazali nih. Ini kan dia juga keren gitu kan. Niat, jadi dihubungkan dengan niat, benar. Kalau tergantung niatnya, karena ya makanya ini halus sekali kan niatnya gimana gitu. Jadi ini benar-benar tolong diresapi deh. Ini dibaca lagi di ini. Nanti ada apa ayat-ayat Quran yang mensupport ini ya. Ini penting sekali. Ini makanya pertama yang disebut dari penyakit yang ini dari Maulid nih ini ya. Coba Ana ada contoh. Ana sekarang anteng nih. Kenapa? Ini menyombongkan tentang ibadah kita, misalnya, oh saya tahajud, saya baca Heeh. Quran. Nah, Kenapa? Kenapa? Gimana? Gimana? jadi Kepotong. menyombongkan ibadah kita kepada orang lain. Seperti misalnya bilang ke orang, oh saya suka tahajud, terus saya Hmm. suka apa Saya suka. sholat sunat ini dan itu. Nah, itu ria kan? Tergantung. Makanya tadi Pak Tony Ghazali kan bilang niatnya gimana? Kalau kalau kayak tadi saya bilang saya Oh kalau ngasih. niatnya mau mengajak itu nggak ria ya? Ya betul. Kalau ya saya juga Enggak begitu. dia. Saya selalu ngomong ke semuanya. Kayak prinsip saya tahu apa Imam Ghazali, Ibnu Sina tahajud karena dia ngasih tahu juga ke kita. Itu ada tuh apa namanya ilmunya. Jadi tergantung niatnya. Kalau tadi saya bilang kan kalau saya tahajud nih karena saya ingin dipuji, habis itu riya. Tapi Ya. kalau tujuannya untuk ngajak, untuk dakwah, untuk ini, itu justru berpahala besar. Ya, Hmm. ya itu Oke. kayak teman kita nggak sholat, kita bilang sholat dong. Siapa namanya tuh lupa saya. Ya itu sholat dong kayak
saya ini 5 kali sehari karena perintah Allah itu bukan. Ya, jadi benar kembali ke Wah, itu pengalaman saya yang kepada teman yang tadi nggak sholat itu ya. Saya kan ngomong, saya nggak sebut nama ya. Kenapa sih kamu nggak sholat? Padahal sholat itu kan meeting. Saya kasih bahasa gaul dah. Meetingnya Nabi itu, terus tempatnya bukan di Hotel Bintang 5 itu, di Sidratul Muntaha. Bayangin tuh, bicara sama pencipta alam semesta, Nabi, dan hasilnya sholat. Terus jawabannya begini, saya sudah melihat banyak orang yang sholat di masjid, tapi tetap korupsi, tetap suka nipu orang. Saya bilang, itu kan oknum. Itu oknum. betul. Banyak orang haji aja banyak yang merawani anak sekolah, itu banyak haji-haji, saya bilang. Jadi itu nggak bisa dicampur aduk. Betul, betul. Pokoknya saya nggak. Jadi dia kekeh terhadap kegelapannya gitu loh, Yul. Ya, Jadi ya. saya ingat ya bahwa Allah itu menutup mata hati seseorang ya, karena dia bisa membuat blunder, alasan-alasan yang kadang-kadang nggak masuk akal buat kita, tapi buat dia masuk akal gitu loh. Jadi supaya kita nggak terjadi perpecahan antara silaturahim kita, ya udahlah, saya serahkan aja sama Allah lah, Ya. supaya dibuka gitu. Ya, memang begitu. Jadi yang diperintahkan Allah di Quran itu kan kita itu berdakwah, ngasih tahu. Jadi Saukat ngasih tahu teman kita itu udah melakukan kewajiban. Tapi yang memberi hidayah itu bukan kita. Kita nggak ada authority untuk memberi hidayah. Ngerti nggak? Jadi tapi kewajiban kita ngasih tahu. Kalau kita nggak ngasih tahu, Allah, lu kamu ngasih tahu gimana? Gitu. Kita ngasih tahu, tapi kita mengharapkan dia terus sholat itu dari Allah, hak Allah, dan Allah tahu mana yang bisa diberi hidayah atau enggak. Itu enggak, ngerti enggak? Itu namanya wisdom. Kita aja tahu kan, menempatkan sesuatu di tempat yang benar itu kan kita aja tahu ya ilmu itu. Apalagi Allah memberi hidayah kamu sholat enggak itu karena tahu kualitas dari orang itu. Yaitu kayak surat apa yang kayu bakar itu apa? Al-Lahab. Al-Lahab itu kan ceritanya kan padahal itu masih hidup loh, si Abu Lahab sama istrinya kan disebutkan itu pembawa kayu bakar apinya yang suka ini, dan dia akan masuk neraka, ngerti nggak? Padahal ya kalau Abu Lahab itu dia pinter, mana dia bisa punya petunjuk, dia langsung masuk Islam, itu surat itu bisa batal loh, ngerti nggak? Surat Dan itu dihapus ya. kan Abu Lahab sama istrinya masuk neraka karena gini gitu kan. Sekarang kemudian dia masuk Islam. Bayangkan, Al-Quran bisa rusak loh, bisa batal. Ngerti nggak? Tapi Allah tahu nggak akan diberi hidayah karena modelnya kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi dalam berdakwah itu kewajiban kita ngasih tahu. Ya tak? Tujuan kita ngasih tahu karena diperintah Allah untuk itu, berdakwah. Ya. Jadi kembali lagi, ini bahaya riya itu membatalkan pahala. Jadi kayak tadi misalkan saya tahajud, kemudian saya ngomong ke semua orang, tahajud saya yang 1,5 jam tiap malam tuh hilang udah. Nggak ada mahkamah mahmudah. Ngerti nggak? Bodoh sekali kita kalau kayak gitu kan. Coba diresapi. Ya, Tapi Yul, pada saat kita sudah melakukan tahajud tiap malam ya, dan dapat manfaat real ya dari tahajud itu ya, terus kita memberitahu ke orang lain, itu totally not ria, karena dia mendapatkan kenikmatan saat tahajud. Dia mau membagi kenikmatan itu kepada teman, saudara ya. Tahajud lah, kamu nanti bisa tenang hidupmu, bisa ini. Itu bagus sekali. Tapi kalau dia itu tahajudnya cuma 1 bulan sekali, terus dia ngomong, gua tahajud dong, padahal sebulan sekali, ya itu artinya Islam yang kurang cerdas gitu menurut saya. Ya, benar. Satu kali kok woro-woro gitu ya. Tapi kalau seperti Yul bilang mas saya, kan aku tahajud sampai 1,5 jam. Saya mencoba, Yul, demi Tuhan, saya mencoba untuk lebih lama lagi sekarang tahajud.
Dan tadinya 30 menit ya, karena saya baca Al-Quran kan di depan saya WhatsApp ya. Kok makin lama ada kenikmatan tuh, makin kalau kita tahajud setengah tiga ya sampai jam 4 atau sedikit ya. Itu setelah tahajud saya terus terang saya mendapat kenikmatan, ketenangan jiwa. Jadi apa yang Yul katakan saya sama sekali tidak mendefinisikan itu sebagai ria, Ya, malah ajakan gitu lah. ya. Yang baik ya. Betul. Memang di Quran sendiri kan gitu wabashiril ladina aman. Jadi artinya Mm-mm. kita memberi kabar gembira, maksudnya kamu kalau sholat ini kamu dapat pahala ini. Mm-mm. Mm-mm. Anahum jannatun tajri la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Jadi justru di Quran tuh di encourage gitu ya untuk ini. Jadi makanya kembali lagi kayak Pak Tony Gozali tadi, dari ikhlas, dari apa niatnya itu, dari niatnya memang. Dan niat ini luar biasa, itu kan di dalam hati ya. Kita niat itu hanya yang tahu hanya kita dan Allah. Malaikat nggak tahu. Saya kasih tahu, malaikat tuh nggak tahu niat kita. Tahu nggak? Mm. Karena niat itu udah hubungan dengan makanya ada yang bilang ada malaikat pencatat apa amalan buruk, amalan baik, itu ngawur itu. Karena niat malaikat tuh nggak tahu. Kalau kita ngasih tahu ya duit, ini kan ada malaikat ya nih, di sini ya, ngasih duit 1.000 gitu. Terus apa malaikat yang baik nulis gitu, yang jahat nggak, malaikatnya nggak kayak gitu, dia nggak tahu, kita Hikmah nggak ya tahu niatnya. niatnya, kita nggak tahu dia nggak, pokoknya malaikat ngasih hari Senin jam 10.15 detik ini dia ngasih 10.000 ke ini, dia aja, Nah, dia nggak tahu ini niatnya apa, dia nggak tahu, karena Allah yang tahu, kita dan Allah yang tahu. Wah, aku pengen jadi lurah ini, kasih ini ya, itu udah, ini nggak gitu. Oke, maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, artinya kita semua nanti kan disebut berjumpa furoda, sendiri-sendiri ke Allah. Hendaklah ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepadanya. Mempersekutukan ini maksudnya ria nih. Jadi beribadah karena manusia lain, ya. Terus bisa menjadi syirik kecil seakan-akan menyembah manusia. Yaitu kalau kita lihat orang-orang politik itu kayak menyembah manusia kan. Ya kayak kayak apa keputusan di Gaza itu, kayak Trump itu ya. Itu kan dia sebenarnya kan dia bisa ngentiin itu perang itu, tapi dia nggak mau karena ya karena dia tuh lobbynya kan, dia jadi presiden itu udah dilobi oleh orang Yahudi. Jadi udah bukan karena Allah lagi, itu udah menyembah diri sendiri, menyembah manusia, menyembah apa kekuasaan segala macam, bukan menyembah Allah. Melelahkan tanpa nilai. Jadi percuma kan kalau saya jengkang-jengking 1,5 jam tiap malam, kemudian saya cuma mau pamer, saya dapat apa? Nggak dapat apa dari Allah yang janji Makamah Mahmuda nanti nggak ada. Cuman dapat dari Saukat aja kiriman, nggak tahu, mungkin saya kasih tahu ini kiriman duit enggak. Gitu. Obat ria, ini penting ini, mukarabah. Ya, merasa dia Pak, kalau kalau istilah karena itu ihsan kan adalah Islam, iman, ihsan. Nah, ya, Ahsin. ya ahsin itu anunya. Tapi dari verbnya itu Islam, iman, ihsan. Jadi orang kan di Quran sebutkan kan ada orang Arab datang ke Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya udah beriman. Jadi disebutkan. Terus dijawab Allah ini, kamu belum beriman karena iman belum masuk ke hatimu, tapi kamu sudah Islam. Ngerti ya? Di atasnya Hmm. iman itu ihsan. Jadi urutannya gini, Islam itu kalau orang sholat segala macam. Tapi iman sendiri kayak merasa dilihat Allah, apa iman sendiri yang semua karena Allah segala macam itu belum masuk. Tapi kamu kalau ngerjain gitu kamu bisa masuk surga, jadinya sholat segala macam. Tapi jadi artinya iman itu lebih tinggi daripada Islam. Ihsan itu yang paling tinggi. Itu artinya kita itu selalu merasa diawasi anak Allah. Kalau bisa mencapai situ, itu luar biasa. Padahal memang Allah tuh melihat kita, bahkan Allah tuh lebih dekat daripada apa namanya, uh, kan Urat nadi.
Kalau nadi. disebutkan di bahasa layman itu urat nadi, tapi kalau kemarin yang saya jelaskan di video itu antara nerve di jantung sama di otak itu kan ada apa hubungannya ya. Itu yang informasi dari jantung dari hati ke otak ke bolak-balik itu yang dilihat Allah dan itu dekat sekali. Allah tuh melihat itu ya. Gitu. Jadi pokoknya kalau kita ini cukup Allah sebagai saksi. Masalahnya kalau kita mau apa apa penilaian manusia itu kayak disebutkan siapa? Nabi Ibrahim atau siapa ya? Yang naik onta sama anaknya. Udah saya cerita, Oh, ya toh? itu Waktu waktu Nabi Ibrahim naik anak Nabi Ibrahim atau Luqman ya. Luqman kayaknya. Dia naik onta gitu kan. Anaknya jalan. Orang kamu bilang ini orang tua nggak tahu ini. Anaknya suruh jalan dia, ya toh? Terus switch. Anaknya di atas, Luqman yang bawa. Dia mau ini anak kurang ajar, bapaknya suruh jalan dia naik unta gitu kan. Kemudian dua-duanya turun. Orang kampung bilang ini geblek nih unta nggak dinaikin gitu kan. Waktu naik dua-duanya mereka juga komentar ini nggak tahu apa kemana apa nggak tahu kasih sayang masa unta dibuat dua orang gitu. Jadi kalau kita mendasarkan amal apa ke manusia itu nggak akan ada habisnya. Jadi cukup Allah sebagai saksi atas amalmu. Enak kita. Enak kita kalau kalau kita berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil karena Allah. Gitu. Ah, jadi latihan ini latihan loh ya, obatnya latihan ya. Latihan sholat malam karena Allah. Karena kalau sholat bangun malam itu kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli ya. Ngerti nggak? Kita tetap sholat sendirian gitu. Bayangkan itu bagusnya, indahnya beauty di situ itu adalah kita connect langsung sama Allah. Ya, gitu. Jadi saya ada apa ruangan ini kan ini untuk tahajud itu ya. Itu udah kalau malam jam 2 jam 3 itu ya cuman saya sama Allah yang istri saya kadang-kadang ya ya tahajud di kamar sendiri. Tapi di situ apa latihan untuk berbuat yang besar yang tapi hanya sendiri gitu. Itu latihan untuk ini. Untuk ini dipraktekkan ya. Kemudian melatih niat setiap amal. Jadi sebelum beramal luruskan niatnya. Ini saya mau begini nih niat. Nah, ini saya apa ini? Saya waktu presentasi buku saya ya ke guru saya itu eh, apa namanya Imam Hamid Slimi, dia tanya bahasa Indonesianya ya. Kamu nulis buku ini niatmu apa? Gitu. Kalau niatmu untuk membela agama, saya bantu. Gitu. Dia mulai dengan begitu. Saya bilang, niat saya nulis buku ini untuk dakwah, untuk ini. Terus saya bantu begitu. Jadi luruskan niatnya dulu. Kalau dalam training ya, kita kita harus pronounce, kita harus apa namanya kerjakan gitu. Jadi coba mulai ini kan kita ini lagi dalam training ya. Mulai sekarang kita ini kalau mau apa-apa tuh Bismillah, kemudian aku niatkan ini untuk Allah gitu. Di lafaz diucapkan nggak apa-apa. Nanti kalau udah biasa baru ini ya toh. Jadi saat beramal jaga hati, mau cuma mau nyumbang, mau apa gitu tuh kita apa jangan menunggu pujian segala macam ya. Dipraktekkan nih. Terus juga mengingat mati ya. Ya. Kita bayangkan kalau kita mati itu sendiri itu. Kita mati itu sendiri udah deal sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa bantu. Ya, kemudian ini doa ini dibaca ini di ya. Jadi Yul, tanya Yul. ya, Tadi saya masih penasaran mengenai malaikat Rakib dan Atid. Katanya mhm, nggak benar itu bahwa mhm, dia itu mencatat mhm, amal baik dan amal buruk. mhm, Padahal kan itu kan
dari kecil kita diajarkan bahwa ada dua malaikat Mhm. di sisi kita, Ya, kanan dan kiri. ya, Kanan itu rakib dan kiri atid. ya. Yang kanan mencatat Eh, amal baik dan yang kiri mencatat amal buruk. Nah, Ya, gimana tuh penjelasannya bahwa itu nggak oke, benar? oke. Apa namanya? Tahu belajar bahasa Arab nggak? Rokibun atidun ya, gitu kan itu kan? Apa Hmm. itu artinya apa? Hah? Ada yang tahu? Rokibun, ya kamus dulu. Rokibun atidun. Ya, apa itu? Kan disebutkan begitu kan? Di apa ya? Apa ini? Coba surat apa ya? Oke, Itu kan ada di surat surat kalau Qaf, nggak Qaf, salah. surat Qaf ya. Surat Qaf eh, surat Qaf ayat 17 gitu. Jadi disebutkan ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid ya ta? Tidak ada perkataan ya ta? Yang kecuali ladaihi ada padanya raqibun atid ya ta? Raqibun atidun itu adalah pencatat yang cermat yang apa ya? Yang eh, apa namanya? Langsung. Jadi itu bukan nama Raqib Atid. Online. Itu namanya kalau di bahasa Arabnya mausuf sifat. Yaitu mausuf sifat. Raqibun Atidun. Artinya pencatat yang cermat, yang mencatat semuanya langsung lengkap. Itu Raqibun Atidun. Tapi kemudian orang Jawa bilang, oh ini ada malaikat Raqib Atid. Ya. Malaikat dua, memang ada dua. Ya, toh? Itu nanti ikut kita waktu kita mati itu di ayat selanjutnya di bawah. Coba nanti dibaca di surat Qaf ya. Kalau di kamus, Rokibun itu artinya peninjau, pengintai, pengamat, Mhm, mhm, penjaga, pengawal. mhm. Itu arti Rokibun. Nah, jadi Atidun. yang sebelah Atidun Mhm. belum terlihat lagi bahwa Rokibun. Oke. Jadi tadi benar pengawas. Atidun tuh yang selalu hadir. Jadi on time apa selalu hadir. Jadi nggak pernah lepas dia. Rokibun tadi rokib. Itu pengawas. Jadi kalau di situ kan disebut mencatat ya, karena dia bilang eh, tidak ada lafaz kecuali ditulis gitu. Jadi dia nggak ada yang luput, nggak ada yang luput. Kita melengos ke orang itu ditulis semuanya. Tapi dia nggak tahu isi hati kita. Dia nggak tahu misalkan kita ngasih kita sholat gitu. Wah ini sholat ini bagus nih ditulis si Tony Ghazali ini sholat ini rajin gini tapi nggak tahu niatnya oh ini karena mertua di sebelah nih jadi sholatnya dibagus-bagusin ya itu dia nggak ditulis nih di apa yang karena hanya Allah yang tahu isi hati bagaimana dia tahu itu buruk dan baik amalnya ngerti nggak ke amal buruk baik itu dari niatnya kan ya toh kalau kita ngasih 1 juta 10 juta ya toh tapi niatnya apa? Pengen diangkat jadi lurah. Nggak tahu malaikat. Di dalam hati nggak tahu. Dia ini ngasih 10 juta ke orang ini. Gitu aja. Jadi terus apa itu menjadi Gimana gitu? hmm? Siapa yang mencatat apakah Rokib atau Atid? Misalnya saya ngasih duit 1 juta kepada Mhm, mhm, orang. mhm. Yang mencatatnya itu apakah malaikat Rokib atau Atid. Nah, itu kan Ya, padahal di Quran disebutkan di ini bahwa saya lihat ini kan di surat Imtitor ya, ayat 10 sama ayat 11. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mhm, yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. mhm, Nah, itu yang dari ayat 10 sampai 11, 12-nya. mhm. Jadi catatannya itu ada notifikasi ya ini untuk atid, untuk wakib. Nah, kalau misalnya tidak ada itu nanti
catatannya jadi bingung semua itu. Oke, Makanya saya oke. belum nangkap lagi itu ya. Oke, pertanyaan bagus. Sekarang kalau pernah nggak kalau masukin apa namanya email address itu harus 2 kali. Pernah nggak dikasih tahu supaya confirm kan? Ya, nah kalau Itu, ada itu ya password ayat itu sebenarnya modern sekali. Sekarang sistem saya kan di sistem security information security ya. Itu harus 2 supaya apa? Harus benar-benar sama gitu. Harus benar-benar sama. Jadi itu sistem audit juga begitu. Semuanya harus ada 2 bukti. Kalau ini nggak ada yang nggak sama berarti ini ngawur salah satunya. Jadi diambil dia. Jadi 2 malaikat itu nyatet sama-sama nanti digabung supaya nggak ada yang salah dan nggak ada yang curang gitu. Dua-duanya. Terus malaikat itu nanti ayat selanjutnya mungkin nanti kita ngaji itu ya. Ayat selanjutnya di waktu kita di padang mahsyar nanti mereka itu ngikutin kita sebagai saksi karena dia yang bawa buku, dia auditornya, dia bawa buku dua-duanya. Nanti dikasih tahu oh ini benar nih. Jadi jam segini ini dua-duanya nyatet ya karena dia atid kan langsung dia nyatet. Bener nih, kamu gini-gini. Kemudian masalahnya adalah niatnya kayak apa? Ini makanya judge terakhir. Judgment terakhir itu Allah kan. Saya bilang enggak. Yang ini niatnya dia manusia ini enggak ini. Itu nanti Allah, bukan malaikat itu. Karena kita tahu di Quran hanya Allah yang tahu isi hati. Ya. Jadi bukan ini nyatet yang baik-baik. Oh, ini kalau ngasih tahu yang kanan nih nulis semua. Wah, ini maling yang kiri. Enggak, dia enggak tahu ini maling atau gimana atau itu untuk ria segala macam dia nggak tahu. Dua-duanya nyata sama persis. Prinsip itu dipakai di ilmu saya ya. Saya kalau harus 2 ini. Cocok ini apa? Buktinya mana? Evidence-nya harus klop itu kayak audit sistemnya kayak gitu. Begitu. Ya, Jadi iya, ini saya shock banget nih denger ini, tapi masuk logika juga. Jadi selama ini kan saya mempercayai seperti Tony bilang, ada 2 malaikat yang mencatat perbuatan baik dan mencatat perbuatan perbuatan buruk. jelek. Ya, perbuatan. Yang Ya, dicatat itu perbuatan. ya. Makna daripada perbuatan itu belum tahu. Mungkin perbuatan jelek, contoh, seorang anak mencuri roti di satu toko dengan tujuan memberikan makan kepada ibunya yang sakit. Itu banyak sekali itu contoh-contoh itu di ini ya. Memberikan ya, si malaikat ini mencatat bahwa itu adalah perbuatan jelek karena mencuri. Tapi Allah tahu dari mencurinya ini karena dia ingin menyelamatkan ibunya yang kelaparan atau lagi sakit di rumah. Nah, itu udah kabur kalau nah, Ya, tapi makanya itu logika saya masuk. rocket atau atid yang nyatet coba. Kalau memang yang perbuatan jelek, ya kan? yang atid perbuatan itu jelek yang berarti atid. yang ini. Ya, padahal itu perbuatan Atid menyelamatkan ya. ini ya. Siapa yang nulis itu? Rakibnya diam-diam nanti aku kan nggak nulis gitu kan. Jadi bukan itu, bukan. Jadi mereka tuh nggak tahu ini baik buruk, pokoknya actionnya kan yang nilai atau actionnya itu gimana? Zohirnya. Kalau Rasulullah SAW tuh bilang Zohir ya, zohirnya. agama ini adalah agama zohir. Ya, kamu zohirnya gimana? Tapi soal niat tuh hubungan dengan Allah. Jadi gimana coba? Sekarang kalau ini mereka harus diskusi ribut sendiri sih malaikat Azrail. Ini niatnya begini ribut sendiri padahal mereka nggak tahu. Tapi harus nyatet rock atid itu instantly dan cermat. Jadi kayak kita ngomong begini ini niatnya apa bukan niatnya. Kita ngomong begini ini Saukat jelasin itu ditulis semuanya. Tapi niatnya mereka nggak tahu. Kalau tahu jadi kayak ilmunya Allah dong ya. Jadi hati sudut. Jadi selama ini ya, Yul, selama ini bahwa kita dikawal oleh 2 malaikat yang akan mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Itu kan kesan kita. Yang baik sebelah kanan, yang buruk sebelah kiri. Kan begitu.
malaikatnya ya. ya. Tapi dengan adanya dalil yang tadi Yul kata bahwa Hmm. pembuktian itu secara security system harus ada dua kan, Ya. dua pernyataan yang sama baru itu valid kan. Sebenarnya kalau enggak Valid. begini, coba. Artinya mereka itu dua. Kalau enggak misalkan rakit ini kan bisa ngawur dia. Ya toh? Ini Saukat ngasih duit 1.000, gua tulis 500 aja deh, gua nggak suka sama Saukat. Kan bisa. Tapi yang satu kalau nulis dia nulis 1.000 kok. Gitu kan harus sama. Jadi itu luar biasa. Kalau sebenarnya kalau saya baca Quran tuh dari perspektif Ini ilmu yang sangat tinggi nih sebenarnya ya. Kalau Harus saya bukan memang gitu ya. logikanya benar sih Kalau logikanya. seperti kata Yul berarti tidak percaya kepada malaikat. Padahal malaikat itu sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Loh, Dia gimana sih? nggak pernah berbuat. Kok gimana nggak percaya? Nggak percaya gimana? Ya kan kalau misalnya atlet menulis 1.000 ditulis 100 atau 500 kan berarti Enggak, poin saya itu kalau nggak dua ini nulis ya toh, jadi ada check and balance gitu kan, ngerti nggak? Bukan saya terus wah malaikat bisa bohong sekarang, enggak, bukan. Jauh dari itu. Jadi maksud saya adalah itu kayak sistem, makanya saya bilang kalau saya baca Quran itu ternyata sistem modern sekarang itu ngikutin Quran. Semuanya harus berpasangan, semua kan disebutkan di situ. Di Quran juga semua harus berpasangan, semua harus ada check balance segala macam. Itu ternyata Quran ada semuanya. Jadi itu check balance itu. Tapi mereka nggak bisa tahu. Ini si Sokat ngasih duit 1.000 ini niatnya apa nih? Mau ria atau nggak tahu dia. Dia tulis. Dan sekarang gimana? Bisa ini buruk atau jelek? Kan dari niatnya. Ya toh? Coba sekarang siapa yang nulis? Sekarang Saukat ngasih 1.000 ke saya, yang nggak mungkin ya. Mungkin ngasih 1.000 gitu. Terus niatnya apa? Apa sih Rakib ya yang sing baik yang nulis gitu. Padahal Saukat bilang sekarang kita akan ada informasi pada yaumil hisab catatan manusia itu diberikan. Nah, catatan apa itu? ya di ILI ya, itu catatan itu ya, maka di Al-Jasiyah itu nanti kita tuh duduk kayak begini kan, begini Al-Jasiyah, namanya disebut Al-Jasiyah ya. Jadi kayak apa, duduk gini, ini alam ya, itu laporan dari malaikat dua itu di depan ini Iya. udah di klub, udah ini yang benar nih, udah diaudit ya, ini catatanmu nih hari Siapa ini. yang mengauditnya itu? Hah? Enggak kan? Malaikat itu kan ada dua malaikat. Malaikat itu menulis. Nah, makanya padahal pada yaumil akhir kita dikasih catatan Ya. kita. Berarti catatan itu ada catatan baik, Ya. buruk, itu udah ada di situ. Bukan. Masa Allah yang menulis itu kan nggak Ya, mungkin catatan dong. itu ini hari ini jam segini ini ya toh. Ini udah Ya, kita baca. Nah, kita sendiri, ya. waduh, ini jawabannya gitu kan. Kita kan di situ kan disebutkan kita yang judge kita. Tapi malaikat itu tugasnya udah selesai, bahwa dia nyatet ini. Dan nanti tergantung nanti dari Allah nih yang judge, yang judge kan nanti Allah. Ini cara-cara ini kayak apa? Misalkan terus dia nggak pernah sholat, ya dia lihat, waduh aku nggak pernah sholat nih, segala macam dia tahu di situ. Tapi yang penting sih dari hasil catatan dari dua malaikat itu, ini udah benar semua, udah dicek, udah audit, ini udah hak, udah benar, dia buka gitu. Ya, tapi kemudian justifikasinya selalu ke Allah gitu. Jadi tugasnya malaikat itu udah selesai, dia kasih proof. Kan Allah tuh adil ya, jadi semuanya harus seperti itu, proofnya ditulis semuanya. Iya, Begitu. mau ditulis. Kalau misalnya itu tidak ada judgement bahwa yang ditulis itu baik atau tidak baik, yang memutuskan baik dan tidak baiknya Allah siapa itu? yang memutuskan, Allah. Allah. Tapi apa? Ya betul, Allah memutuskan. Tapi ya, pada saat catatannya itu, misalnya saya tadi kan menyumbang 1 juta dengan niat, mudah-mudahan orang lain tahu bahwa saya menyumbang 1 juta. Nah, kan yang mencatat itu kan
malaikat rokib yang baik gitu ya. Oh, tahun ini memang 1 juta. Jadi yang Nah, atid, yang sebelah kiri gimana nggak nulis? nggak mencatat itu dia nggak mencatat kayak sebagai Nggak mencatat. kebaikan. Itu Kok tahu yang sejuta sebagai tadi keburukan. itu? Kok tahu sejuta Eh, tadi untuk ini dari mana? Malaikatnya itu ya, datanya. yang mencatat itu rokib. Ya tadi menyumbang 1 juta. Nah, itu sebagai kebaikan oleh malaikat rokib yang baik itu. Si Adit ya nggak mencatat, itu bukan suatu keburukan, dia akan, menurut saya dia nggak akan mencatat. Tapi Loh, kalau sekarang misalnya sekarang ingin kalau tinggi, saya ya, saya men- ngasih 10 juta, tapi niat saya supaya saya dipilih lurah. Ya, toh? Itu baik nggak? Supaya saya dipuji nih. Baik nggak? 10 juta tadi itu baik nggak? Saya tanya. nah makanya itu, kalau itu dia sebagai, kalau itu ada suatu ada indikasi kayak gitu, berarti kan yang mencatat si Atit. Tapi kalau misalnya dia itu memang nggak, Atit dan Rokib itu tidak bisa membaca isi hati, berarti kan dia cuma menulis faktanya aja. Nah, iya, justru itu Fakta. yang saya tekankan itu faktanya yang zohir. Ngerti nggak? Jadi Ya, pokoknya ditulis faktanya dua-duanya sendiri. nulis, dua-duanya nulis jam 10 pagi hari Senin ya Pak Pak Tony memberikan uang 100 juta kepada ini. Udah titik. Niatnya apa? Hmm, Niatnya pengen di ini. Sekarang kalau niatnya salah, kan berarti jelek. Harusnya atit kan? Ngerti nggak? ya, Tapi ya, nggak tahu kan, dua-duanya nggak tahu. Dua-duanya nggak tahu isi hati, ingat isi hati hanya Allah. Ngerti nggak? Jadi siapa sekarang kalau ternyata dia niatnya pengen dipilih jadi presiden, kan udah jelek itu. Harusnya Atit yang nulis, tapi Atit ngeliat lu ini ngasih 100 juta, tugasmu dong, tugas si Rakib dong. Atit nggak tahu, gua nggak nyarat juga. Ya gitu. Kalau kalau pengertian saya gini, Mas, eh, Ah, mungkin Roket sama Atit itu kan sudah ditugasi masing-masing sama Allah lah ya. mm-mm. Ditugasi masing-masing malaikat itu kan ada yang mencabut nyawa kita, ada yang bagian tiup Ya, trompet, ada yang mencatat mm, roket Atit dan sebagainya. mm. Nah, tugasnya yang mencatat amalan baik dan buruk. Bukan berarti sebelah kiri atlet, sebelah kanan rokib, yang tahu Allah sendiri. Kita nggak tahu lah. Atau mungkin dua-duanya check and balance seperti yang dibilang Mas Yulianto begitu. Iya, Tetapi mungkin ya, ini gambaran saya karena begitu sudah diserahkan nanti pada Yaumul Hisab nanti, harusnya itu sudah final begitu. Ya, amalan baik atau buruk, timbangan mana yang lebih berat, yang buruknya atau baiknya, dan itu sudah diaudit dan sudah persetujuan dari Allah. yang di atas mungkin ya. Ya, Tergantung nanti pada saat dihisap itu, termasuk apa yang dipikirkan di dalam hati. Mungkin judgement-nya juga sudah ada di situ. Saya ya, nggak tahu apakah eh, eh, itu adalah privilege-nya Allah. Artinya malaikat pun tidak diberikan pengetahuan itu. Tetapi who knows, kita nggak tahu juga. iya, Mungkin untuk hal catat-mencatat ini, malaikat rokib atid ini sudah diberikan ilmu sama Allah. Khusus untuk pencatatan ini. Jadi tidak ada satupun yang meleset. Nah begitu. Sehingga yang pada mana mana? saat hisab nanti tinggal nanti ada saksinya juga kan Rasulullah, kemudian Oke, ada yang lain-lain dan sebagainya. Bahkan yang baik pun yang apa namanya istilahnya hibah ya kalau di apa itu di Rosail Minal Quran itu di situ disebutkan mungkin si Polan ini merasa bahwa loh saya sudah beribadah, saya sudah ini kok tidak ada di sini, buku catatannya kosong semua di sini. Nanti Allah tidak akan salah di situ, akan diberikan bukti-buktinya bahwa Anda beramal bukan untuk Allah pada saat Anda menyatakan bahwa saya sudah beramal dengan baik sehingga hilang semua.
atau mungkin sudah transfer ke orang lain dan Ya, sebagainya. ya betul. Nah, seperti itu, Mas. Coba ini lihat sekarang dibaca ini ya. Belajar bahasa Arab kan. Jadi rokibun atidun itu tunggal. Tunggal itu artinya sifat ya. Jadi terus orang Jawa bilang ini cuman orang Indonesia loh. Kalau kalau orang lain tuh nggak ada istilah rokib atid tuh. Karena mereka tahu bahasa Arab. Cuman Indonesia ini yang oh ini malaikat rokib dan atid. Padahal itu rokibun atidun. Kalau bahasa Arab itu mau sesifat itu. Artinya tadi kan pengawas yang ini gimana sih? Pengawas tuh rokibun atidun. Pengawas yang selalu hadir atau orang yang pintar itu jadi apa namanya mau sesifat. Bukan nama rokib atid. Jadi karena pas-pasan bahasa Arabnya jadi rokibun itu. Jadi dua malaikat itu adalah pengawas yang maksudnya selalu hadir itu maksudnya cermat sekali. Nggak ada yang luput dari ya toh ma yalbisu ya min qauli, tidak ada ucapan yang lepas dari ini kecuali maksudnya ucapan bukannya cuma action juga lah itu kecuali yang lepas. Tapi intinya itu dua-duanya nulis. Intinya dia nggak tahu. Sebab sekarang kalau klaim salah satu malaikat itu tahu ini baik buruk, berarti dia tahu isi hati. Berarti dia ilmunya kayak Allah. Rusak udah. Keiman kita kepada malaikat jadi rusak. Karena kita menyamakan malaikat itu kayak Allah. Saya balik ke Pak Tony ya. Saya percaya malaikat, tapi malaikat itu kemampuannya terbatas, nggak kayak Allah. Dia nggak tahu isi hati manusia. Titik. Ya toh, kita setuju di situ. Kalau dia tahu oh ini apa baik buruk, berarti dia tahu niatnya. Berarti dia ilmunya kayak Allah. Dia tidak diberi ilmu kayak Allah. Ya, gitu aja Pak Tony Berarti ya. Ya. berarti tidak bisa memberikan apa namanya itu bisa menyelesaikan yang diperintahkan Allah dan untuk mencatat baik buruknya manusia termasuk di dalam batin. Oh, Berarti tugasnya terpisah itu atau gimana? ya. Disebutkan di sini sudur hati itu hanya Allah yang tahu. Itu berkali-kali nanti kita minggu depan deh kita kupas. Hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Ya, malaikat nggak dikasih tahu, nggak diberi ilmu untuk itu. Hanya hak Allah yang tahu. Sekarang dengan logika kayak gini, berarti dia nggak tahu itu, nggak tahu dia sholat. Kayak tadi kita kan apa dari atas kan tadi ada yang sholat, oh ini ternyata itu cuman ria, ya dah. Dia malaikat nggak tahu, dia nulis aja ini sholat 5 waktu, bla 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 bla. Tapi isinya intinya dia nggak tahu. Jadi di Rokibun Atidun ini coba belajar bahasa Arab ya. Rokibun Atidun pakai un ini artinya tunggal satu. Jadi dia bukan dua orang, bukan dua malaikat di sini. Maksudnya Rokibun itu pengawas, malaikat pengawas. Atidun yang selalu ada, yang cermat, yang on time, yang segala macam. Begitu. Ya. Memang untuk ya kalau saya belajar tafsir itu ya, kita harus rubah apa yang sudah kita tahu karena kita belajar ya baru. Ya. Tapi dicerna, didekatin dengan hati terbuka, pikiran terbuka gitu. Ngerti nggak? Dasar saya bukan memaksa loh ya, tapi saya encourage afalat takilun, dari akal kita. Ya toh, kalau kita bilang malaikat salah satunya itu tahu ini baik buruk, berarti dia tahu isi hati manusia, berarti ilmu dia kayak ilmu Allah. Dan itu berarti salah kita dalam memahami atau mengimani malaikat. Karena menyamakan kedudukannya seperti Allah, nggak bisa. Ya, malaikat itu jujur, cermat, mulia, tapi dia nggak tahu isi hati Allah. Gitu. Wah, ini nanti kader kita ulangi deh yang penyakit Ria karena masih banyak yang harus waktu udah. Coba nanti Yul bandingkan dengan surat Infitar ayat Surat 10 Infitar itu sampai apa? 12. Surat berapa? Infitar berapa? Surat 82. 82.
82 ayat berapa? 10 sampai 12 ya. 10. Oke, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengasihi ya, yang tadi ya, dua itu. Terus Jadi banyak malaikat kan, ya malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ya, ya, jadi kan wa in alaikum lahafidun ya kan. Kemudian di sini yang mulia di sisi yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu ya ta? Tapi nggak disebutkan ya. bukan pekerjaan yang baik dan buruk kan pekerjaanmu. Terus mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tapi nggak disebutkan apa di Nah, isi hatimu. Mereka mengetahui ya ta? Ya'lamuna ma taf'alun apa yang kamu kerjakan bukan apa niatmu nggak ada. Ngerti nggak? jadi Di sini dia jelaskan. mencatat apa yang dia kerjakan. Nggak seperti tadi Ya, kamu dikasih duit kerjakan. Actionnya, iya. kata-katanya. Actionnya ngasih 10 juta. Ya, Pak Tony ngasih 10 juta ke Saukat, biar Saukat jadi baik. Gitu kan. Itu kan baik berarti kan. Nah, Tapi Pak Tony ngasih 10 juta ke Saukat, biar Saukat jadi rusak. Itu kan nggak tahu dia. Pokoknya nulis Pak Tony ngasih 10 juta bulan ini, tanggal ini, jam ini. Titik. Kerjakan kan. Yang nah, mengerjakan. Tapi nggak tahu niatnya apa. Niatnya nggak tahu ini mau jelomprongkan Saukat biar tambah rusak. Ya nggak tahu kan. Nah di situ jelas. Dan dia itu kariman katiban. Jadi apa namanya? Yang mulia. Yang maksudnya tuh nggak ngawur. Cara tanya tuh nggak ngawur. Saya selalu ya kalau kalau ngasih ceramah ini banyak yang shock karena pikirannya kan gitu. Yang nyata baik, yang buruk. Salah itu. Mereka nggak tahu. Saya bilang coba ke ini ya kalau nggak tahu kalau Ustadz yang nggak anu, kalau ada Ustadz yang bilang ini baik buruk kasih coba di challenge ini gimana dia tahu baik buruknya kayak apa coba di challenge tanya ke Ustadz dia nasi jelasin gitu di challenge ke sini bagaimana apa si malaikat yang malaikat itu tahu baik buruknya dan kalau dia bilang mulai definisi ini rokib atid itu udah ngawur lagi karena rokibun atidun itu mausuh sifat. Coba Ana juga belajar bahasa Arab kan. Rokibun atidun itu mausuf sifat. Itu kayak rumah besar. Bukan ini rumah dan ini besar. Enggak. Ya toh? Ya toh? Ngerti nggak? Orang kaya. Ini orang kaya. Bukan orang kaya itu mausuf sifat. Rokibun atidun itu mausuf sifat. Artinya dua-duanya itu punya sifat yang akurat nulisnya. Gitu. Coba deh ini mau dibahas minggu depan boleh. Ini Yoyan kok diam aja. Biasanya Pak Profesor nih punya ini baru. Yon, Ya, menyimak, menyimak. oh menyimak. Jadi, apa Gimana? ya, saya bisa mengerti dua-duanya. Maksudnya, ya bisa. Setuju, setuju. Amin. Ya, ini saya nggak maksain ya. Ini saya challenge your akal, your logic. Ya, 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 ya. ya. Ya, Jadi logiknya, artinya, ya, logiknya kayak apa coba? Jalannya gimana? Coba Pak Tony coba. Nanti minggu depan kasih tahu saya pengertiannya gimana. Ya, ya. Di dalam karena Salah, salah saya terus kita. bilangnya tadi seperti yang diceritain Mas Suka, pada akhirnya kan kita diberi kitab catatan kita. Dia, dia dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nah, berarti kan udah final itu. Hah? Hasilnya Oh ya, final, ya, nggak ya. ada. Ya di sana itu nanti ada yang dari belakang dilemparin gitu kan. Ya itu udah Nah, final. Jadi itu udah diaudit, udah di anu Allah. Jadi bukan jadi berarti bukan. Mhm. berarti kan catatan-catatan itu udah dikonfirmasiin ke Allah gitu toh. Nantinya iya karena di revise dicek niatnya. Jadi nanti Allah yang terakhir audit. Jadi kan ini kayak draftnya ya catatan nih ya 10 buku 10 buku tebel gitu ya. Tapi nggak tahu kan ini. Lah ini Allah yang audit nanti yang oh, ini bagus nih baik kalau begitu udah yang satu dikasih iliyun dikasih itu si jin gitu kan. Ya, dah. Nanti kita lihat di situ.
Jadi kalau kita sudah di Jatsiyah itu udah final, jadi udah kayak keputusan keputusan dari hakim itu. Bukan bukan yang raw, yang masih didebat, nggak bisa dalam di dunia aja begitu kan. Kalau sudah decision nanti, kalau di sini ada juri segala macam itu udah lewat juri, dia ini udah matang baru disodorkan ini keputusannya gitu. Apalagi di Ini sana saya gitu. bacakan Yul. Nah, saya bacakan Yul. Saya buka tafsir ya. Tafsir Muyasar, ya tafsir yang singkat lah. Itu terjemahannya aja ya. Hmm, Ayat 9 sampai 12 uh, surat Infitar tadi. Ini Invitor. diterjemahkan, tidaklah benar perkataan kalian bahwa kalian berhak beribadah kepada selain Allah, bahkan mendustakan hari perhitungan dan hari pembalasan. Dari 9 sampai 12 sebetulnya tadi ya. Padahal kalian sungguh diawasi oleh malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat hal-hal yang ditugaskan pencatatannya kepada mereka. Tidak ada amalan atau rahasia kalian yang terlewatkan sedikit pun. Mereka mengetahui perbuatan baik dan buruk yang kalian lakukan. Nah ini terjemahan tafsir Muyasar. Hmm. Oke, oke. Sekarang saya Jadi balik ke Pak Tony. coba nanti coba apa tuh Yul ceklah tafsir Muyasar ya Nah, yang ini sini ayat ada sekarang segini. Saya kembalikan ke Pak Tony. ya ya Pak Tony, ya tafsir Muyasar. Pak Tony sekarang percaya nggak Ah, kalau kalau malaikat itu tahu isi hati atau enggak? Itu sebab pertanyaan saya. Coba dijawab. saya cuma membaca ini ya bahwa mereka mengetahui mereka itu kan bukan Allah berarti toh mereka itu Mhm, kan dua malaikat itu mhm. ada kalian mereka mengetahui perbuatan baik dan buruk yang kalian lakukan. Oke, Ini tafsirnya kayak gitu. oke. Itu tafsirnya ya. Sekarang di ayatnya sendiri mana Ya, yang disebut baik buruk di sini mana? Di sini cuman nah, kita kan tidak semua ayat itu bisa langsung kita artikan apa terjemah karena hmm, semua ayat itu kan ada penafsiran yang diperlukan berdasarkan para ulama terdahulu. hmm, Tidak semua misalnya ini terjemahan ini harus ada ini, tapi kan ada tafsirnya gitu yang berdasarkan ya. tafsir-tafsir ulama terdahulu. Nah, salah satu tafsir yang saya baca ini, makanya saya tadi agak agak ini maka saya baca buka ambil kitab tafsir ini disebutkan mereka mengetahui perbuatan baik dan buruk yang kalian lakukan. Nah mereka itu saya pikir ya ya itu mungkin kita beda beda ini beda apa tuh beda pemahaman sedikit. Tapi saya cuma me- menyampaikan apa yang saya ketahui gitu Ya, ya. ya. Tapi Pak Tony bertanggung jawab loh terhadap akal yang Pak Tony pakai. Sekarang saya challenge sekarang. Ini di Nah, situ. saya bertanggung jawab karena saya membaca tafsir gitu ya. Ya, oke, oke, enggak. Tafsir ini kan Kita, Pak Tony, kita bisa membaca tafsir apa aja. At the end of the day, judgment kita yang ini. Supaya sekarang mereka itu kan tuh apa? Ya'lamuna ma ta'lamu taf'alun. Mereka mengetahui, ya ya'lamu mereka kan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Enggak ada di sini baik buruk kan? Enggak ada kan? ya itu Karena kan karena bacaan Tuhan di Qur'annya. ya Bacaan di Qur'annya. Dan tidak semua bacaan di Quran itu bisa iya langsung bisa dipahami. betul. Makanya ada para mufasir atau yang menerjemahkan atau menafsirkannya maksud-maksudnya. Ini salah satu tafsir, saya nggak tahu saya cuma punya tafsir satu ini yang menurut saya sih eh, nggak ya ringkas lah. Namanya juga tafsir Miyasar ya ringkas, jadi nggak terlalu mendalam. Tapi nggak tahu kalau misalnya ada Ah, tafsir yang lain lagi. kalau yang saya pahami di situ itu dia ngomong soal final setelah diaudit nanti. Jadi catatan itu kan baru catatan dari malaikat, ya toh. Setelah diaudit nanti bisa tahu kalau sudah di present di dalam di surat Al-A'raf itu loh yang Jatsiyah itu di situ udah diaudit Allah udah tahu nanti bahkan satu disebut di Iliin ya satu di Sijin kan yang baik di Iliin
Itu kalau sudah diaudit sama Allah. Tapi catatan di sini, makanya di sini nggak disebutkan itu. Cuman taf'aluna bi khair atau bisu' nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kalau di sini Nggak aja ada. kalau jadi apa tadi tafsir itu sudah merangkum ke mungkin dengan ayat dihubungkan. Jadi biasanya tafsir itu dia nggak berdiri sendiri, dia dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain sehingga disuguhkan itu final result segala macam. Tapi intinya sekarang kalau saya challenge ke Pak Tony, kalau itu memang yang terjadi, artinya malaikat itu tahu isi hati. Full stop. Karena kita sekarang lagi belajar ria. Ria itu hubungan dengan hati. Regardless apa yang kita kerjakan. Kalau itu ria menjadi amal jelek sebelah kiri, ya. Kalau Saya bukan mengetahui isi hati ya, tapi saya ini adalah ulama-ulama terdahulu menafsirkannya kayak gitu. makanya saya Nah, bilang apakah mereka Pak nanti Tony, saya pikir ulama-ulama terdahulu itu ya bertanggung jawab terhadap tafsir ini gitu. ya begini, Apakah nanti Pak ya Tony mungkin ya kita kenapa? Pak Tony pernah belajar sama guru nggak tafsir? Saya ada sih orang tafsir, tapi dia kan menjelaskan, tapi ini setelah saya lihat ini, makanya saya apa tuh eh, pemahaman saya agak berbeda gitu ya Oke. terhadap Ini yang bahayanya tadi. ya. Tapi ya makanya kita coba klarifikasi, kita elaborate, maka saya buka-buka ini, oh ini ada kata-kata kayak gini, apakah itu mana yang benar, tapi ya saya pikir yang sudah tafsir secara umum ini berarti salah satu eh, hal yang bisa dibagikan sebagai rujukan atau hujah gitu ya. Oke, begini, Pak Tony. Saya udah berkali-kali ngomong. Saya belajar ke Mufti, ya, 7 tahun tuh. 1,5 kali. Jadi selesai balik lagi. Karena saya pengen tahu. Dalam belajar tafsir, itu memang kayak apa yang pentafsir itu dia dalam menafsirkan ayat itu dihubungkan ke banyak sekali yang connected ke situ yang jadi bahkan asbabun nuzulnya juga disebutkan. Ya toh? Jadi kayak kemarin waktu Yoyan bilang ayat Quran ada yang bilang kan kalau apa namanya eh, apa namanya eh, apa namanya makan minum alkohol itu ada manfaatnya segala macam ya. Tapi kalau berhenti di situ aja berarti minum alkohol itu ada manfaatnya. Padahal itu harus dibaca keseluruhan bahwa itu sebenarnya pertama pelan-pelan baru nanti diharamkan. Jadi kalau membaca apa namanya soal mengharamkan judi atau itu harus keseluruhan dibahas. Ngerti nggak? Jadi hubungannya dengan beberapa ayat yang akhirnya nanti alkohol itu diharamkan. Tapi kalau orang berhenti di sini, wah itu masih ada apa kebaikannya. Jadi boleh. Itu bahaya. Jadi kalau belajar itu harus kafah kayak seperti yang dibilang siapa namanya teman kita Eniman itu semua harus kafah. Kafah itu artinya begini. Jadi kalau belajar yang benar-benar, coba cari guru tafsir yang benar, duduk setahun. Setahun aja, nggak usah 7 tahun kayak saya. Setahun belajar benar. Nanti akan tahu bahwa yang nafsir ini karena dia udah hubungan dengan yang lain-lain gitu. Jangan terus ini pakai ini, bahaya itu. Itu bahaya sekali. Sekarang saya challenge gampangnya, selalu Allah ngasih tahu afala takilun, afala tadzakkarun. Artinya kembali ke akal kita, ke hati kita. Yang saya mau ini mungkin saya kan nggak punya guru yang kayak Mufti gitu. Ya mungkin kalau misalnya Yul punya ada kesempatan, coba tanyakan tafsir ini, apakah memang itu betul apa enggak tafsir ini? Karena di dalam tafsir ini dia kan tahu, oh ini bahwa malaikat kalau sudah bisa memutuskan ini dia baik apa enggak buruknya. Nah, Lalu itu kira-kira yang mungkin ini karena saya belajar, saya kasih tahu. Makanya ya kalau saya kasih tahu tuh banyak yang kayak saya kayak apa tadi
Saukat bilang ini shock. Banyak yang shock karena orang tuh belajarnya tuh separuh-separuh. Kayak Rokibun Atidun, oh Rokib Atid. Padahal itu maksud sifat. Ya dah, Allahu Akbar itu bukan Allah dan Akbar. Si Akbar enggak, tapi Allahu Akbar. Mau apa? Rokibun Atidun itu satu sifat. Mausuf sifat. Allahu Akbar. Bukan Allah dan Akbar, bukan Rokib dan Atid. Jadi makanya saya bilang belajar itu jangan separuh-separuh. Saya belajar Ya mungkin ya. mungkin dua-duanya benar. Dari sisi Bang Zul juga punya dasar dalil yang kuat atau mungkin lebih kuat. Dari Mas Tony juga punya dasar juga. Saya kira kita anggap dua-duanya benar lah begitu. Sehingga mungkin nanti bisa kita kaji lagi ya masing-masing. Nah, nanti coba minggu depan kita berikan waktu lah paling nggak 4 jam khusus untuk ini menjelaskan yang kalau namanya itu bertentangan ya itu wajar saja namanya diskusi. Tetapi buat menambah wawasan kita juga sih ya. Ya. Jadi Itu gini menurut ya, saya. di dalam hak itu nggak ada kayak tar menawar kayak apa bargain gitu ya. Kembali ke kita. Selalu di Quran disebutkan kembalikan kita. Karena apa? Penglihatan, pendengaran mata dan hati itu dijudge Allah. Ngerti nggak? Pendengaran, penglihatan dan hati itu dijudge Allah. Jadi tergantung lah. Sekarang ini kita nggak usah diskusi lagi. Kembali, saya challenge ya kembali ke iman kita kepada malaikat. Malaikat itu dia tahu isi hati nggak? Full stop. Kalau ada benda halus yang Bisa dua-duanya kalau saya boleh menjawab ya. Pikiran kita juga, tapi semuanya Allah yang lebih tahu ya. Mungkin malaikat itu sudah diberikan ilmu sedikit dari Allah, bukan berarti menyamai Allah, tidak, tapi diberikan ilmu dalam hal untuk mencatat baik buruknya manusia. Itu yang sampai sekarang mungkin menjadi keyakinan saya, Pak Zul. Jadi kita tidak tahu jalannya seperti apa. Mungkin ada pemikiran bahwa lo itu kan yang untuk yang bisa melihat hati itu hanya Allah. Mungkin Allah sudah memberikan ilmu dan itu kan sedikit, bukan berarti menyamai Allah. No. Itu bahaya Zuha. Itu bahaya. Zuha nggak melihat di Quran itu intinya Allah wanti-wanti. Hanya Allah yang tahu sudur dan hak Allah hanya Allah. Makanya kita selalu mengatakan bahwa setiap judge yang kita sampaikan kan pasti akan hanya Allah yang paling tahu, kita tidak tahu kan begitu. Hati itu mutlak hanya Allah. Nggak ada di salah satu ayat pun atau yang memberitahu selain Allah. Hanya Allah yang tahu karena yang namanya hati itu urusan yang besar sekali. Dan hati itu sesuatu yang luas dan dalam yang hanya Allah yang bisa menguasai itu. Malaikat nggak diberitahu. Dan ingat ya, malaikat itu ilmunya di bawah kita loh. Malaikat itu ilmunya di bawah kita, malah disuruh nyembah. Kalau malaikat tahu isi hati, kita harusnya lebih tahu. Tahu tadi kita buka dengan Adam. Adam itu sampai malaikat itu nyembah karena melihat kita tuh pintar sekali. Kalau malaikat bisa tahu, kita masih tahu. Dan itu kita nggak diberitahu oleh Allah. Karena urusan hati itu urusan luar biasa. Yang menjudge kita masuk surga neraka itu hati kita. Kasih tahu. Ngerti nggak? Niat kita. Ya. Jadi mungkin begini mungkin ya. Yul sudah memberikan dalil di Al-Quran ya. Saya tekankan bahwa yang bisa mengetahui hati manusia hanya Allah. Titik. Artinya saya setuju kalau malaikat tidak bisa melihat hati. Tetapi ada tafsir yang tadi disebutkan. Saya jadi bertanya, ini tafsirnya ini benar apa enggak?
Karena kalau menurut Yul di Al-Quran disebutkan hanya Allah yang tahu hati. Kemudian Yuca bilang, mungkin malaikat diberi ilmu. Saya pengen tahu itu dalilnya bahwa Allah memberikan ilmu ke malaikat dalam analisa hati itu. Kalau nggak ada di Al-Quran, nggak mungkin tuh malaikat tahu hati kita. Gitu. Oke, oke, Saya kira oke. begitu ya. Ya, saya kira ini nggak akan selesai karena apa? Karena kan bapak-bapak, ibu-ibu ini udah pengertiannya udah dalam kayak gitu kan. Jadi untuk ngubah itu nggak gampang dan nggak ada paksaan. La ikroha fiddin. Karena apa? Karena yang hak dan yang batil itu udah jelas. Itu di Quran juga. Artinya kembali ke kita. Saya nggak maksain gimana karena nggak ada keuntungan, nggak kerugian bagi saya ya. Ya, just follow your guts. Ya, ijtihad gimana? Bagi saya malaikat itu terbatas. Dia nggak tahu isi hati Allah. Full stop gitu. Dan kalau mau Pak Juha tadi bilang kalau mau kita bisa bahas itu Qaf itu sampai ke setelah kiamat itu nanti mereka itu drive kita. Mereka dorong kita waktu ini. Jadi apa? Kita tuh nanti ke Itu surat Al-Qaf itu surat Al-Qaf ayat berapa tadi yang Jul Qaf katakan tadi? 17-18 coba masih ada di sini. Qaf itu 50 kan. 17-18. Itu masih terusannya, itu dia nanti si malaikat itu menjadi saksi, ya dah. Jadi kita nanti dia lakat Nah, coba saya lihat ini ya, terjemahan ini saya lihat di tafsir ya, ayat 17. Ketika dua malaikat, nah dia seperti ini, ketika dua malaikat pengawas di sebelah kanan dan kirinya menulis amal-amalnya, yang di sebelah kanan menulis amal baik, sedangkan yang di sebelah kiri menulis amal buruk. Ini tafsir ya. ya. Tapi yang 17 itu apa tuh terjemahannya di situ? Jadi ya talaqa mutalakina ya benar anil yamini wa anis shimal. Jadi di kanan kiri, dia ada di sini nih. Di situ nggak disebutkan Nah, baik buruk loh ya. Kanan kiri duduk. Ya, ya nah tapi yalbidu. lalu Kalau dari Quran aja lah, jangan tertas dulu. Quran dari jelas ma yalbidu min qaulin illa ladaihi raqib. Jadi dua malaikat ini yang duduk di kanan kiri itu dia mencatat maka tidak ada perkataan satupun yang lepas yang kecuali mereka itu nyatat semua. That's it. Di situ tuh begitu. Ya, kalau di situ. berarti Kalau ada dua kan, ya, berarti ada dua. ya yang kedua kan gitu kan. Ya, mayal itu tidak satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Full stop. Ya, toh? Jadi nggak diucapkan yang jelek buruk nggak ada di situ. Tapi saya bilang tafsir Nah, itu dikonek ke yang lain-lain yang pada akhirnya nanti setelah diaudit Allah bisa tahu ini kerjaan baik, kerjaan buruk itu setelah dijudge Allah. Tapi di sini nggak disebutkan karena Quran itu juga hati-hati. Nggak, Quran itu nggak akan ngasih tahu bahwa malaikat bisa tahu. Kalau di situ disebutkan ya mana ya ma yalbi itu mana tadi itu min qaulin ladaihi raqibatun bi apa tadi khair wa su' yang jelek atau yang buruk misalkan disebutkan begitu baru di situ kasih tahu bahwa malaikat itu bisa tahu baik buruk. Di sini enggak. Makanya saya bilang kalau tafsir itu kan dia supaya orang itu belajar dari ayat itu. Makanya dia menghubungkan dengan yang lain. Saya bilang kayak tadi hubungan yang khamar haram itu dia rangkaikan itu semuanya. Kalau kita lihat cuman dari awal diturunkan itu khamar itu 50% katanya ada. Ngerti nggak maksud saya? Jadi tafsir itu selalu disuguhkan komplit, full. Kalau nasi goreng itu udah ada telurnya, udah ada ini full, gitu loh. ya, Jadi kita kembali ke ini ya, ke yang ke Quran dulu ya. Saya baca yang dibaca Yul tadi, ini ayat 17. Di dalam
terjemahannya ya, saya ya Jul membaca Arabnya. Di terjemahan yang saya punya di terjemah, ingatlah ada dalam kurung ingat, ketika dua malaikat mencatat dalam kurung perbuatannya. Jadi mencatat, yang dicatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ya. Jadi memang ada dua malaikat, satu Ya, duduk di sebelah kanan, satu sebelah kiri. dua itu kita setuju, dua kan Yang itu. ya, dua. Malik. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ya, disebut di Nah, situ kan. ya, Dan satu ini di sebelah kanan, maksimal. satu di sebelah kiri. Nah, kenapa dia duduk di sebelah kanan, kenapa dia duduk di sebelah kiri? Di tafsir dijelaskan itu. Nah, yang sebelah kanan menulis amal baik, sedangkan yang sebelah kiri menulis amal buruk. Oke, Di tafsir dijelaskannya. Pak Tony. Ya. Sekarang jangan bolak-balik terus. Sekarang saya tanya, artinya apa? Kalau dia tahu ini perbuatan baik buruk, perbuatan baik buruk itu kita tahu dari belajar penyakit dan sebelumnya, bahwa innamal a'malu binniyati. Itu kalau kita belajar hadis itu pertama yang diajarkan itu. Karena semua amal itu tergantung niatnya, baik buruknya. Sekarang berarti konsekuensinya, kalau yang kanan ini tahu baik, berarti dia tahu niatnya, tahu isi hati. Kalau begitu rusak iman kita terhadap malaikat rusak, karena malaikat tuh seperti tahu hati-hati. Itu seluruh Quran jadi batal. Saya kasih tahu. Karena Quran menegaskan hanya Allah yang tahu isi hati. Full stop, tidak ada yang nawar itu. Jadi konsekuensinya kalau Pak Tony yakin ngerti tafsir ini, bahwa yang kanan itu tahu isi hati, niat ya, itu fatal itu. Berarti menganggap malaikat itu tahu isi hati. Coba itu direnungkan seminggu ini, nanti minggu depan kita Ya, saya cuma merenungkan atau merenungkan bahwa ilmu saya kan tidak sebanyak para mufasir. Jadi saya cuma membaca apa yang telah dijelaskan oleh para mufasir. Tapi ya kita coba, mungkin karena sudah terlalu malam, kita stopkan aja di sini. Ya, kalau misalnya ada tambahan, mungkin kita bisa ada masukan, mungkin bisa ya ada waktu ya kita coba, kalau misalnya ada waktu, kalau nggak ada ya kita stop di sini aja. Iya begitu. Jadi intinya Ini adalah udah 2 jam lebih. iya. Seru. Ya, coba kita kembali aja. Ini seru ini. Setiap pengertian kepada ini selalu kembalikan. Maaf, kalau Allah selalu challenge, dibawa semua. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadzakkarun. Kita tuh diwajibkan untuk pondering, tahu pondering? Mikir sampai tak targil, sampai kayak istilahnya buka kak itu buka kak itu kan. Jadi benar-benar dalam ke dalam. Ya, jangan separuh-separuh begitu. Dan saya ingatkan lagi, tafsir itu dia udah dirangkum, dihubungkan supaya orang yang baca itu gampang. Pada akhirnya catatan kita bisa bahkan nanti ditimbang itu daratin khairayyarah sarayyarah, yaitu ditimbang itu yang jelek atau buruk, itu berarti udah pasti nanti bahwa ini perbuatan yang Saukat tadi ngelirik cewek itu maksudnya baik atau enggak, itu udah kelihatan dicatat, itu ngerti ini baik buruk atau enggak ya. Itu semuanya itu jadi kalau saya melihat tafsir itu sudah dirangkum, bukan hanya dari asbabun nuzul dari semuanya. Tapi kalau kemudian kita ambil ini, kita ngotot kayak gini, jadi ancur-ancuran nanti agama ini. Tapi anyway, la ikraha fiddin. Ya, terusannya adalah karena yang hak itu udah jelas, dan itu terserah kita, ijtihad kita. Ya, ijtihad kita, semuanya ijtihad kita. Begitu. Oke, sahabat, monggo ditutup. Ya, oke. Ini perdebatan seru ya, karena saya juga shock gitu. Tadinya saya mendengar kiai-kiai di kampung waktu saya ngaji dulu gitu ya,
bahwa ada dua malaikat lah. Tapi dengan logika bahwa di Al-Quran disebut bahwa hati hanya Allah, saya lagi bertanya question mark ini ya, question mark. Mudah-mudahan rekan-rekan juga punya referensi lain ya untuk dibicarakan. Yul juga harus mempertahankan ini ya, supaya kita kafah dalam mempelajari ini. Saya harap diteruskan ya perdebatan diskusi ini Ya. di kesempatan berikutnya gitu. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang udah hampir 2 jam nih, asik banget. Yul juga nggak capek-capeknya menerangkan. Saya terima kasih sekali dan semua ini berkat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan kepada kita untuk berkumpul sehingga bermanfaat buat kita semua. Saya kira begitu, Amin. saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saukat, Terima kasih. Saukat jangan lupa ini ya. Saukat jangan lupa ini Syukron. disebar Saukat ya. Oh iya, udah. Biar banyak. Siap. Ya. Oke. Jadi sebagai dakwah ya Saukat, tolong. Jadi Amin. ketemu nih, Ya. udah Jadi ketemu. boleh diumumin di positif 77. Ya, boleh. Biar pada ngamuk ke saya semua ini. Oke. Oke, ya. Jazakallah. Ya, khairan. Terima kasih semua ya. Makasih yuk. Ya,